Pemirsa, KPK tampaknya setengah hati menangani Muhammad Nazarudin karena penelusuran KPK terhadap proyek-proyek Nazarudin ternyata tak sehebat drama penangkapan di pertengahan Agustus lalu. Mencoba menelusuri beberapa proyek Nazarudin dan kroninya. Dan pemirsa, berikut liputannya. Sejak Nazarudin ditangkap, KPK menyatakan bahwa Nazarudin tidak hanya akan diseret dalam kasus proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. KPK juga akan membidik Nazarudin pada 30-an proyek lainnya senilai lebih dari 6 triliun rupiah yang tersebar di 9 kementerian. Beberapa waktu lalu penelusuran kami membabarkan bahwa selain proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Nazarudin juga menggait PT Duta Geraha Indah untuk 5 proyek lain di Kementerian Perhubungan dan Pendidikan Nasional. Ternyata tidak hanya lewat PT DGI. Hasil penelusuran kami juga mendapati data bahwa Nazarudin menggunakan beberapa perusahaan lain untuk melahap proyek di sejumlah kementerian. Kami pun menelusuri perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai boneka Nazarudin itu. Perusahaan-perusahaan itu dipakai Nazarudin untuk mendapatkan proyek di beberapa kementerian agar terkesan sudah melewati proses lelang. Dan benar saja, perusahaan-perusahaan ini tidak jelas keberadaannya. Ketika menyambangi PT Buana Ramosari di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, kami mendapati rekening listrik perusahaan jasa kontraktor itu sudah berhenti sejak Mei 2011. Udah lama ya, nggak tahu harinya apa gitu ya, tapi udah lama. Kita berapa lama? 2 bulanan lah. Kami juga menemukan PT Nuri Utama Sanjaya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat dalam kondisi kosong. Menurut orang sekitar, kantor perusahaan penyedia alat kesehatan itu sudah kosong sejak 4 bulan lalu. Kami pun beranjak ke PT Exartech Teknologi Utama di kawasan Bekasi Barat. Perusahaan jasa kontraktor dan pengadaan kabel ini ternyata sudah tutup sejak 4 tahun lalu. Penelusuran kami ke PT Dula Mayo Raya di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat dan Senayan, Jakarta Selatan juga menemui jalan buntu. Beberapa orang di sekitar membenarkan keberadaan kantor Dula Mayo. Namun, ternyata tidak ada aktivitas di perusahaan pengadaan alat kesehatan itu. Kami pun menghubungi Radiansyah, Direktur PT Dula Mayo lewat sambungan telepon. Namun hasilnya nihil. Penelusuran kami lanjutkan ke PT Ananto Jempeter di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Walau plang nama perusahaan terpampang, namun tampak tak ada aktivitas berarti di perusahaan ini. Komisaris perusahaan Hormer Simarmata yang tinggal tak jauh dari perusahaan enggan memberikan konfirmasi apapun terkait perusahaannya dan Nazarudin. Dari tadi mau apa dia? Liputan khusus RCTI melaporkan.